Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Risa Imanda. Di sini saya akan menampilkan tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom yang nantinya akan diintegrasikan dengan aplikasi Nearpod serta penggunaan Google Meet. Mari simak video berikut ini. Oke, Google Classroom. Google Classroom adalah platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Google untuk memudahkan proses belajar mengajar secara daring. Nah, platform ini memungkinkan guru untuk membuat kelas, memberikan materi, tugas, dan menilai pekerjaan siswa secara online. Nah, Google ini contohnya seperti Google Classroom ini bisa terintegrasi dengan email, Google Docs, serta Google Calendar. Nah, tutorial penggunaannya pertama-tama kita klik bagian Google Classroom di Chrome. Kemudian setelah kita klik, kita bagian Google Classroom-nya kita klik sign in. Kemudian kita klik tanda centang dan kita setujui. Nah, setelah kita klik bagian setujui, maka kita akan diarahkan untuk membuat kelas. Kita klik sesuai dengan kelas kita, contohnya adalah kelas 10 MIPA 1. Nah, kemudian kita sesuaikan pembelajaran kita yaitu biologi, lalu kita klik buat. Nah, di sini ada terlihat kode kelas yang bisa kita bagikan kepada peserta didik agar peserta didik bisa gabung di kelas kita. Nah, selain adanya kode kelas, di sini juga bisa kita lihat bagian pengumuman. Kita bisa mengumumkan materi atau tugas kepada peserta didik. Kemudian di bagian tugas kelas ini juga nantinya kita bisa memberikan tugas kepada peserta didik. Nah, bentuk penugasannya ini bisa berupa ulangan harian, pretest atau post-test, serta esai dan pilihan ganda. Nah, di bagian nilai ini kita juga bisa nanti menilai peserta didik hasil tugasnya. Nah, bagian tugas ini kita bisa membuat per topik materi sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang kita ajarkan. Contohnya, kita akan membuat per topik materi yaitu topik materi kelas 10 ada bagian keanekaragaman hayati, virus, ekosistem. Nah, kita coba nih bagian topik, kita tulis materi keanekaragaman hayati atau bab 1. Kemudian kita buat lagi bab 2-nya yaitu tentang virus. Nah, nantinya ketika kita klik bagian bab 1 yaitu keanekaragaman hayati, nantinya akan muncul semua pembelajaran atau materi yang kita berikan kepada siswa. Sehingga ini akan lebih memudahkan siswa untuk memahami materi karena sudah terkonsep per babnya atau per subtopik materinya. Nah, selain itu, di sini kita juga bisa untuk melihat tugas yang telah kita periksa atau belum. Selanjutnya adalah tutorial penggunaan Nearpod. Nah, awal-awal kita cari aplikasi Nearpod, lalu kita login menggunakan Google kita. Ini merupakan tampilan awalnya. Nah, Nearpod ini memiliki beberapa fitur. Salah satunya yaitu fitur Nearpod Library atau perpustakaan Nearpod. Nah, perpustakaan ini menawarkan berbagai macam template pembelajaran yang bisa kita sesuaikan dengan pembelajaran yang ingin kita buat kepada peserta didik atau yang akan kita ajarkan. Nah, di sini ada berbagai macam aktivitas. Contohnya kita ngambil bagian ekosistem. Nah, nantinya kita bisa sesuaikan nih aktivitas ekosistem ini sesuai dengan pembelajaran yang ingin kita lakukan. Sehingga ini akan memudahkan kita untuk memberikan atau membuat pembelajaran yang interaktif. Kita juga bisa membuat pembelajaran sendiri dengan cara klik create, kemudian kita buat. Setelah kita klik create, kemudian kita akan diarahkan untuk memilih Add Content Activity. Nah, kita klik bagian Add Content Activity. Nah, lalu kita klik bagian Slide. Nah, setelah kita klik Slide, kita klik Add. Kemudian kita bisa menuliskan topik materi kita yaitu tadi keanekaragaman hayati. Lalu kita bisa menambahkan gambar dari Google. Kita klik bagian Image. Nah, lalu kita klik bagian pencarian yang ada tulisan Google-nya. Nah, di sini kita tulis sesuai dengan topik materi kita. Lalu kita pilih gambar yang sesuai dengan topik materi kita yaitu keanekaragaman hayati. Setelah kita pilih, kita klik Save. Lalu kita tambahkan. Nah, bisa dilihat ini. Setelah itu kita juga bisa menambahkan slide baru mengenai pembahasan materi ini. Kita klik bagian slide, lalu kita klik bagian pembahasannya yaitu mengenai tingkatan keanekaragaman. Nah, kita tulis bagian tingkatan keanekaragaman, lalu kita klik bagian gambar yang sesuai dengan materi tingkatan keanekaragaman. Selain bisa nambahkan slide, Nearpod juga memberikan fitur berupa video. Nah, video ini kita klik bagian video lalu kita klik add. Nah, setelah kita klik bagian add, nantinya kita akan diarahkan ke
video. Nah, kita pilih bagian YouTube, lalu kita cari video yang sesuai dengan pembelajaran kita, yaitu materi keanekaragaman hayati di YouTube. Nah, setelah kita cari bagian video keanekaragaman hayatinya, lalu kita pilih dan kita klik add untuk kita tambahkan sesuai dengan pembelajaran kita. Nah, kita tunggu prosesnya. Setelah itu dilanjutkan dengan menambahkan aktivitas di setiap video kita, sehingga kita bisa melihat apakah peserta didik tersebut mengerti atau menonton video kita. Kita bisa klik nih aktivitasnya, contohnya itu mengenai pertanyaan secara open atau terbuka, yaitu menurutmu apa itu keanekaragaman hayati. Nantinya siswa akan menjawab pertanyaan tersebut secara langsung di video. Nah, kemudian yang bisa dilihat nih pada bagian video, pada aktivitas menit ke 29. Nah, bisa dilihat di sini ada bagian aktivitasnya. Nah, selain itu juga ada juga bagian interaktif, yaitu tentang Nearpod 3 dimensi. Nah, Nearpod 3 dimensi ini menguntungkan pembelajaran biologi karena ia berisi fitur-fitur atau pembelajaran biologi yang bisa diakses oleh siswa. Contohnya seperti animal cell, sel tumbuhan. Nah, ini contohnya adalah full body, kemudian plant cell, respiratory system. Nah, anatomi tubuh, yang mana nanti bisa disesuaikan dengan pembelajaran. Nah, setelah kita semua telah membuat slide-nya, kita klik save, lalu kita klik bagian teach. Nah, kita klik bagian live partisipasi, nantinya siswa akan bersama-sama belajar bersama kita. Nah, kita klik bagian launch Zoom meeting. Nah, nantinya kita bisa langsung membuat Zoom meeting, atau jika kita mau menampilkan materinya ke Google Classroom, kita klik bagian Google Classroom-nya. Nah, setelah kita klik bagian Google Classroom, kita pilih kelasnya itu 10 MIPA 1. Lalu kita pilih tindakan bagikannya, yaitu pembagian materi. Nah, bagian buat materi, lalu kita klik bagiannya. Setelah kita klik buat materi, kita klik buka. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke topik materi yang sesuai dengan materi yang kita berikan kepada siswa. Nah, kita pilih topiknya yaitu materi keanekaragaman hayati. Lalu kita klik bagian judulnya yaitu tingkatan keanekaragaman dan kita posting. Selanjutnya, setelah kita klik create a lesson, kemudian kita create a quiz. Nah, setelah kita klik bagian create a quiz, kita tunggu. Kemudian kita akan diarahkan ke quiz atau create a quiz. Nah, ini kemudian kita klik. Setelah kita klik bagian multiple choice. Nah, kita pilih bagian multiple choice-nya. Nah, setelah kita pilih bagian multiple choice, kita bisa nanti menulis soal, kita nambahkan waktu, juga bisa menambahkan gambar yang sesuai dengan soal yang akan kita berikan. Setelah itu kita klik bagian save dan exit. Nah, setelah itu kemudian setelah kita klik bagian save dan exit, kita akan diarahkan untuk membagikan atau teach. Nah, kita klik bagian student pass. Jadi siswa akan diberikan tugas untuk menjawab soal-soal yang telah kita buat. Nah, kita bisa membuatkan rentang waktunya untuk pengerjaan siswa. Nah, selanjutnya adalah penggunaan atau tutorial penggunaan Google Meet. Nah, awal-awal di Google atau di Chrome kita tulis tulisan yaitu Google Meet. Nah, setelah kita klik Google Meet, kita klik bagian Start a Meeting. Nah, ini rapat atau Google Meet-nya telah dibuat. Nah, di bagian link ini kita bisa bagikan kepada peserta didik. Kemudian kita juga bisa bagikan layar, bisa berupa Chrome tab, window, atau entire screen. Nah, selain bisa bagikan layar, kita juga bisa bagikan aktivitas atau kita bisa membuat aktivitas berupa merekam pembelajaran atau merekam rapat ini, atau kita juga bisa membuat live streaming sehingga siswa bisa join tanpa harus join ke rapat, atau siswa bisa melihat pembelajaran ini tanpa harus join ke rapat. Itu ada bagian live streaming dan bagian rekaman jika siswa ingin melihat rekaman pembelajaran ini atau mengulang pembelajaran ini. Nah, sekian tutorial penggunaan dari Google Classroom yang mana diintegrasikan dengan aplikasi Nearpod serta penggunaan Google Meet. Lebih dan kurang saya minta maaf. Dadah!